Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Di saat ini saya sedang memperbaiki lampu Philips 6 watt yang menggunakan LED jenis LED AC atau LED DOB. Dimana pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan IC pada lampu jenis LED AC kembali. Karena untuk LED AC yang saya perbaiki IC-nya rusak dan ada beberapa jalur yang putus karena ketidaksengajaan saat melakukan pekerjaan. Saya memperbaiki ada dua buah, yang satu bagus, yang satu perlu diganti IC-nya. Langsung saja kita masuk pada video penggantian IC-nya. Pertama kita rubah dulu untuk bagian dari drivernya, karena IC yang akan kita gunakan IC DP9511S untuk 3-20 watt tidak membutuhkan dioda. Jadi dioda dari driver lampu ini kita copot. Setelah kita copot diodanya, kita progres pencopotan IC. Dikarenakan IC-nya sudah lama terpasang pada driver dari lampu ini, akan membuat kesulitan bagi kita untuk mencabutnya. Jadi kita bisa merusaknya menggunakan tang potong atau semacamnya, agar supaya mempercepat pekerjaan. Setelah itu kita bersihkan sisa-sisa dari timah yang mengotori kaki-kaki IC tadi ya. Jadi untuk video kali ini tidak saya tampilkan cara mengecek jalur IC karena sudah pernah saya bagikan. Nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Mungkin bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel saya pada video kali ini, nanti cek di deskripsi video ini cara mencari jalur untuk melakukan pemasangan IC DP9511S ke driver jenis LED AC. Kita siapkan tatakan untuk IC-nya. Di sini saya menggunakan bekas PCB dari LED T8 ya namanya. Ini seperti lampu neon, tapi sudah menggunakan LED. Jadi saya manfaatkan bagian dari PCB LED-nya, karena PCB LED ini mudah dikerik, mudah dipotong jalurnya. Sekalian juga saya lepas semuanya itu untuk persiapan jika ingin melakukan pergantian IC, jadi tinggal dipasang-pasang saja. Dan jika teman-teman tidak memiliki PCB seperti ini, bisa menggunakan PCB bekas yang lampu LED rangkaian transformerless atau lampu Cina. Biasa lampu seperti itu ada banyak ya yang dibuang. Jadi daripada dibuang, PCB-nya bisa kita manfaatkan untuk penatakan IC driver agar supaya mempermudah kita dalam melakukan pemasangan atau penggantian IC sebuah driver.
Jadi cara ini tidak hanya bisa kita terapkan ke driver LED AC, tapi juga bisa kita terapkan ke LED driver yang menggunakan driver pisah. Namun jangan lupa jika menggunakan trik ini ke driver yang pisah itu, kita harus membungkusnya menggunakan isolasi ya, agar supaya tidak terjadi kontak singkat. Di sini saya akan kerik untuk bagian PCB-nya agar supaya lebih mudah kita dalam melihat jalur-jalurnya. Saya menggunakan kepi saja untuk mengupas catnya. Dan hasilnya seperti ini ketika selesai dikupas. Tinggal kita atur menata IC drivernya dan kita pasangkan kabel untuk menjumper ke kaki-kaki yang telah kita siapkan pada driver LED AC-nya. Kurang lebih seperti ini hasilnya ketika kita selesai menaruh perkabelan. Jadi sudah saya pastikan untuk keempat kabel itu tidak ada yang korslet atau saling terhubung. Tinggal kita lakukan penjamperan ke driver LED AC yang kakinya sudah kita tentukan. Jangan lupa teman-teman untuk mengecek video saya yang lain, cara yang detail untuk mencari jalur dari IC DP9511S. Pertama saya pasang kaki IC menuju ke pengatur arus. Yang kedua kaki IC yang menuju ke induktor output bagian min. Yang ketiga adalah kaki IC yang menuju ke bagian min langsung. Dan yang keempat, kaki IC yang menuju ke bagian plus. Semua sudah tertata, kurang lebih seperti inilah bentuknya. Dan ini tidak akan menghalangi pencahayaan ketika kita sudah menutup batok lampunya ya. Dan ini saya pastikan sudah kuat dan tidak mudah untuk lepas walaupun kita goyang-goyang. Kita langsung melakukan pengecekan. Pertama saya melakukan pengecekan menggunakan HVDC. HVDC itu yang alat tes auto volt saya ya. Untuk lampu watt-watt kecil bisa tembus ya. Jadi saya langsungkan ke input AC-nya ya tadi, tapi berkedip-kedip. Kita langsung menggunakan pengetesan di jalur AC dan melakukan pengecekan arus AC-nya. Sekedar informasi, mulanya ini saya menggunakan resistor pengatur arus 3,7 ohm. Dan arus AC-nya 3,4 ohm. Oh mohon maaf, untuk arus AC-nya 0,034 ampere ya. Jadi teman-teman, untuk pengukuran AC saya yang saya lakukan, yang saya terapkan selama ini itu
adalah daya semu dari sebuah barang elektronik ya. Jadi untuk mengukur real watt dari lampu ini, kita akan mengukur dari arus DC-nya, tapi tidak pada segmen kali ini. Nanti akan saya buat segmen pengukuran arus AC, arus DC, dan juga pembahasan tentang power factor ya. Tentunya menggunakan paham yang saya miliki pada segmen berikut. Untuk segmen kali ini saya hanya membahas singkat bahwa pengukuran AC yang saya lakukan itu mendapati watt dari lampu, tapi watt semu atau bukan watt realnya. Tapi itu adalah pemakaian langsung dari PLN ya. Untuk spesifikasi lampu, watt realnya harus kita ukur bagian DC-nya. Jadi mohon maaf teman-teman yang sudah mengikuti trik saya, namun tidak mengapa, karena dengan trik yang saya lakukan saya mengurangi ampere dari lampu yang saya perbaiki, atau dengan mengikuti paham yang telah saya terapkan selama ini, ternyata saya mengurangi watt realnya ya. Jadi seharusnya watt realnya diumpamakan 80 mA. Ketika saya menurunkan atau menyesuaikan dengan arus AC-nya untuk pengukuran watt realnya itu turun di sekitar 70 mA atau 65 mA. Dengan kata lain, kita tidak memaksa kinerja dari per chipletnya. Itu kabar baiknya, tapi kabar buruknya tentu saja kita tidak menemukan watt realnya. Lanjut pada pekerjaan, tadi saya sudah mengukur arus dari driver ini. Arusnya 0,034, didapati watt semuanya 7,48 watt. Jadi akan saya naikkan sedikit resistor pengatur arus yang 3,7 ohm, akan saya ganti dengan resistor 3,1 ohm. Dan disinilah saya melakukan kesalahan, karena ketika melakukan pencopotan resistor pengatur arus, itu terjadi kesalahan di mana jalur dari resistornya terkelupas dan harus dilakukan modifikasi lagi. Hasilnya resistor harus kita jumper ke atas seperti ini. Jadi kabel dari input IC-nya saya langsung ke resistor pengatur arus seperti ini ya. Tapi tidak masalah karena jalur-jalurnya sudah terhubung kembali. Dan dengan resistor pengatur arus 3,1 ohm, watt semuanya naik ya, tadi sudah 0,039 mA, jadi berkisaran 9 watt semu. Jadi untuk watt semunya kita belum kalikan dengan cosp-nya. Jika ada cosp-nya tentu saja outnya akan turun ya. Jadi seperti itu. Watt realnya tidak ada di atas dari watt semunya, itu hukumnya. Watt semu selalu lebih besar daripada watt real dari sebuah lampu. Jadi otomatis chipletnya tidak overcurrent atau over arus. Kita langsung menuju ke finishingnya, pembersihan casing lampu, dan juga jangan lupa menggunakan thermal pasta dalam finishing seperti ini untuk
mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Jadi transfer panas ditransfer dengan bagus dan juga batok lampu tidak mudah lepas. Demikian dulu video pekerjaan perbaikan lampu Philips 6 watt dengan jenis LED AC. Jadi saya ucapkan terima kasih bagi rekan-rekan yang masih stay di channel saya ini, dan bagi rekan-rekan yang baru mampir di channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam video ini. Tidak apa-apa teman-teman memberikan komentar koreksi agar supaya kedepannya saya bisa membuat video yang lebih baik lagi. Akhir kata, terima kasih. Salam elektronik dan salam coba-coba.